Hai guys, ada bersama The Real Boy. Kita sebagai anak bangsa ini, termasuk saya, sangat menyukai puisi. Puisi yang tematik ya. Dan lebih suka lagi yang sarkastik. Wes. Ada dua puisi yang akan saya up hari ini guys. Dan sedikit provokatif tentunya. Yang satu tentang anjing, yang satu tentang lonte. Oh my god, ini kita nggak tahu untuk siapa ya puisi ini ya, tapi kita nikmati dulu ya. Soal ini tentang karya, dan karya. Kita bahas dia resminya. Bismillahirrahmanirrahim. Puisi ini berjudul Anjing Kurap. Karya Rahmasari. Wih, karya sendiri guys. Pagi tadi di pinggir kali, ada anjing kurap berlari ke sana kemari dengan najisnya yang mengikuti. Kuulurkan sepotong roti. Seketika matanya bersinar mengucap terima kasih. Mengapa harus dibenci? Anjing kurap tak pernah berbohong barang sekali. Tiba-tiba saja aku teringat seorang mantan pejabat di negeri ini. Dia sukanya berbohong, sudah menjadi hobi. Pura-pura sederhana, padahal serakahnya setengah mati. Semua dikorupsi. Semua dikorupsi, mantap. Pura-pura lugu, padahal ahli manipulasi. Wah, Pura-pura alim, padahal mungkin PKI. ngeri keduanya. Dan pura-pura kuliah di universitas ternama, padahal ijazahnya beli. Oke, mantap. Framingnya. Dengan uangnya, semua dijadikan flying monkey. Bahkan preman pun dikalungi dasi. Wih. Dasar NPD. Ngeri. Maunya selalu menduduki posisi tertinggi. Sudah tidak menjabat, tapi terus intervensi. Yang keluar dari mulutnya adalah kebohongan abadi. Satu-satunya yang tidak bohong adalah kebohongannya itu sendiri. Dan anehnya lagi, dia yang berbohong, dia juga yang lapor polisi. Negeri anomali. Oke, ini adalah puisi yang diakhiri dengan huruf I terus ya. Tapi memang ini puisi yang provokatif banget. Dan hancur seketika narasinya ketika di kalimat awal dia mengatakan semua dikorupsi. Ini kan wartawan ya. Wartawan senior di televisi yang mungkin nggak dipakai lagi sekarang ya. Dipakai nggak sih lo? Dipakai kayak nggak? Kok dipakai sih bahasaku ya? Kayak seolah-olah. Maksudnya, lo kan nggak lagi berkecimpung di dunia wartawan lagi kan? Seharusnya, kalau lo pernah jejak digital di wartawan, minimal perkataan mengenai semua dikorupsi, pasti lo punya bukti-buktinya. Mantan wartawan denger nih. Kalau memang Jokowi mengkorupsi semuanya, pasti kalian punya serangan untuk melumpuhkan Jokowi dalam hal korupsi. Kalau ada buktinya ya. Cuma kan karena nggak ada, kalian nyerang ijazah. Betulkah itu? Nah makanya, simple sebenarnya untuk ini puisi ini kayak nggak benar nih. Ini puisi ini hanya kayak provokatif, tapi enggak berani menyebutkan nama. Dan hancur seketika semua tuduhan yang di belakangnya, provokatifnya, sarkasmenya, pas ketika dia bilang Jokowi semua dikorupsi, padahal enggak ada jejak temuan satu barang pun Jokowi mengkorupsi. Simple aja seperti ini ya. Korupsi itu udah tempat tertinggi lah ya. Tapi di bawahnya itu ada yang sama kayak korupsi, misalnya gratifikasi. Oke, guys, aku kasih tahu sama kalian ya.
gratifikasi itu sebenarnya udah menjadi hak orang tersebut untuk menerima karena pemberian. Tapi sejak zaman Jokowi itu diubah. Nggak boleh ada pejabat menerima pemberian dari orang lain. Semua diubah, termasuk beliau, Pak Jokowi. Termasuk Pak Jokowi. Makanya teman-teman coba cek ya, perhatikan ya. Setiap pertemuan dengan kepala-kepala negara lain atau negara menerima tamu dari luar, tamu tersebut nggak ada boleh ngasih ke Jokowi bentuk barang. Yang ada apa? Tanam pohon. Dan ada fakta mengenai itu, guys. Jokowi dikenal sebagai pencinta Metallica, salah satu band rock terkenal di dunia. Dan personil Metallica mengetahui bahwa Presiden Indonesia menyukai karya-karya mereka. Dikirimlah gitar kepada Presiden Jokowi. Tapi Jokowi tahu, kalau dia terima ini bentuk gratifikasi. Tahu apa yang Jokowi lakukan? Diserahkan gitar tersebut ke KPK, ya. Dan KPK melelang, karena itu barang gratifikasi, sama Jokowi dibeli. Lu mau tuduh dia korupsi seperti apa? Bahkan narasi lu semua dikorupsi. Sorry. Ketika itu terbantahkan, berarti semua tuduhan yang lain gugur seketika. Oke. Kita akan bahas lagi, yaitu puisi yang kedua, ya. Namanya judulnya Lonte Arab. Dia. Puisi ini berjudul Lonte Arab, karya DJ Anak Jenderal. Pagi tadi ada... sorry by the way, kalau saya skip nggak apa-apa guys ya, teman-teman. Kalau yang nggak setuju di skip, tonton saja di channelnya Ibu DJ Anak Jenderal. Ya, tonton sendiri guys ya. Kalau nggak mau di skip, karena saya akan skip ini. Oke? Ada lonte Arab berlari ke sana kemari di pinggir kali. Oh sama. Dia kesal tak ada tamu yang datang sejak malam hari. Kudengarkan suara ringkikannya. Kulihat liurnya menetes di setiap gumam mulutnya. Kata-kata busuk tercium menyengat mengganggu pikiranku. Oke, sebentar. Ada persamaan di awal ya, oleh yang Rahma buat puisi dengan DJ buat puisi ya. Persamaannya itu mengenai yaitu di kali ya, kesana kemari. Itu persamaan yang dibangun ya. Oke. Ini menarik ini. Dia terus meracau menghina ciptaan Tuhan. Oke. Menuduh seseorang yang bahkan tidak pernah menyakiti dia sekalipun. Sadis. Lonte Arab ini bukan sembarang lonte. Oh my god, ada. Dia melontekan mulutnya. Oh. Dia melontekan narasinya. Dia juga melontekan asumsinya untuk merangsang pikiran semua orang, agar dagangan najisnya laris manis. Oke. Keren. Inilah ya, dengan elegannya. Oh my god. Saya sebelum membahas ini, saya izin dulu kepada pemilik puisi ini, guys. Saya akan membahas dengan elegan ya, dalam hati saya. Ternyata sebelum dibahas mengenai elegan pun oleh mulut saya, ini sudah balasan yang elegan dari ibu ini kepada seseorang. Seseorang siapa? Jangan tanya sama saya. Iya, jangan tanya sama saya. Di komen aja yang tahu ya. Agar dagangan najisnya laris manis. Tubuhnya dibalut gamis. Rambutnya ditutupi kain pemanis. Mantap. Tapi itu semua memperlihatkan isi hatinya yang bau amis. Mantap. Dibalas dengan SSS. Wahai lonte Arab. Oke. Jangan kau sebar narasimu yang busuk
Melonte sajalah ke negeri asalmu. Puaskanlah sesamamu di negerimu itu. Jangan kau ganggu Indonesia dengan ocehan-ocehan busukmu itu. Oh my god, makasih Bu DJ. Itulah yang terus pengen aku gaung-gaungkan. Hei lu, peracau, pengacau. Lu kalau memang orang yang hebat, bahkan lu menganggap lu adalah cloningan yang terhebat, walaupun sebenarnya lu nggak mau untuk tes DNA dan lu takut, ya. Mungkin tahu ya maksud saya kemana ya. Kenapa lu nggak kembali aja ke sana? Rakyat Indonesia udah cerdas, udah nggak bisa dibohongin lagi. Bukti kalian takut. Ini Arab ya, bukan yang lain ya. Jadi saya akan membuka kedok sedikit ini ya. Ya, Yaman juga Arab kok. Aduh. Oke, kita sebut aja lonte Yaman. Ya itu harus diusir sih sebenarnya ya. Kalau lu nggak bisa menjadi orang yang tenang di negeri orang, kalau lu nggak bisa nih ya, yang mending balik lagi ke negeri asal lu, karena sifat liar kalian mungkin diterima di sana, di sini nggak diterima. Ini yang terus diperangi kan. Bibip Rizik aja udah mulai ketar-ketir atas apa yang sedang dibuat oleh Kang Deddy di Jawa Barat, karena mereka mengakar, menjamur di Jawa Barat kebanyakan kan. Oh my god, emang harus diusir sih sebenarnya. Nggak ada toleransi dalam hal tersebut sebenarnya. Mereka bisa merendahkan leluhur orang Sunda, leluhur orang Jawa. Wali Songo itu dimuliakan. Saya lebih kenal Wali Songo sebagai orang minoritas ya. Orang Wali Songo yang berperan dalam membantu kemerdekaan. Perjuangan mereka luar biasa. Nggak ada itu, maaf ya, ada bibip-bibip. Mungkin ada, tapi ya mohon maaf ya, 1/1000 itu kecil. Jangan sok-sok yes. Jangan sok-sok oke. Banyak orang yang lebih berjasa bagi negeri ini dalam hal kemerdekaan. Belum lagi dalam ajaran Islam. Tapi mereka kayak mengaku sepihak. Kita yang paham tentang sejarah seolah-olah dikira bodoh dengan dibilanglah leluhur kami berperan dalam kemerdekaan Indonesia di zaman Soekarno. Zaman Soekarno lagi. Ada yang gampang untuk dibuka sejarahnya karena rentang waktunya nggak begitu jauh. Iya guys ya. Oke. Tapi takutnya terlalu panjang. Nanti aku skip dulu di belakang guys ya. Tapi kita dengarkan dulu Ibu DJ nih puisinya guys. Lanjut Bu DJ. Ini Indonesia. Yes. Kami Jokowi. Yes. Mendengar puisi yang dibawakan oleh penciptanya sendiri, Rahma Sarita. Wih, gila Bu DJ. Ini bukan kali pertama saya mendengar puisi-puisi yang berisi fitnah. Bukan kritikan, ini fitnah. Fitnah ya. Karya-karya Rahma Sarita ini yang berbentuk puisi, isinya semua fitnah. Tidak ada kebenaran sedikit pun. Dia sengaja membuat puisi supaya dia tidak terkena undang-undang ITE. Dia menyindir-nyindir, dia ambil tema yang menarik, tema yang sedang booming, dan memang bagian dia membuat puisi untuk memberikan sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi itu pembohong, pendusta, koruptor. Dalam puisinya disebutkan apa? Mantan pejabat. Pak Jokowi dituduh NPD. Padahal teman-teman NPD itu apa?
jangan kamu bahas NPD dari sisi kamu sendiri. Karena bisa jadi kamulah yang NPD. Jadi sering orang menuduh orang lain ini NPD, menuduh orang lain ini pembohong, menuduh orang lain ini koruptor, padahal dirinya sendiri yang NPD, yang pembohong dan koruptor. Saya rasa si Rahma Sarita ini punya gangguan jiwa karena masalah rumah tangganya. Oh, ada. Sehingga untuk melampiaskan kemarahannya, dia mencaci maki Pak Jokowi lewat puisi-puisi. Kalau ditanya, emang puisi kamu itu ditujukan kepada Pak Jokowi? Pasti dia nggak ngaku. Loh, saya kan bisa siapa saja. Itu kan bisa siapa saja. Itu kan hanya karya seni. Nggak semua moh karya seni. Nah, semua mau. Saya kira Ibu DJ gak akan berani menyebutkan nama Rahma Sarita. Saya pikir. Dan ketika saya melihat dan menikmati karyanya Ibu DJ, memang dia nggak mengatakan lonte itu melonte dalam secara harafiah pada umumnya ya. Ingat katanya Ibu DJ, melontekan mulutnya. Dan saya kira Ibu DJ berhasil provokatifnya, tapi diubah plot twist karena Ibu DJ pada akhirnya kan menyebutkan Rahma Sarita. Tapi yang menarik adalah puisi dari Rahma Sarita. Dia mengatakan ada anjing nih, perumpamaan anjing yang kurap lah ya. Tapi anjing ini nggak pernah berbohong. Nah, ada yang lebih parah, orang pemimpin yang berbohong, seolah-olah menggambarkan lebih tinggi posisi anjing tersebut, lebih mulia anjing tersebut karena nggak berbohong dibanding pemimpin ini yang berbohong. Ya, biasalah guys. Kalau benar bahwa dia itu hanya cari pelampiasan atas kisruh rumah tangganya, ya kalau kita sih bilang sih kasihan delo. Ya, kita sih jadi tahu ya kenapa ada masalah ya. Ya mungkin mulutnya juga itu diterapkan di keluarganya, gitu ya. Jadi ya mungkin ya. Tapi semoga enggak. Ya kalau ada masalah ya semoga selesai lah Kak Rahma ya. Kasihan kali kau Kak. Udah nggak dipakai lagi di dunia jurnalistik. Lalu kalau bener ya Kak ya, semoga ya pokoknya kalau ada masalah ya diselesaikan dulu lah Kak. Jangan lagi ada masalah baru buka kamera, buka uh, laptop, buka narasi-narasi, baru lampiaskan di medsos. Kan nggak elegan. Gitu ya Kak Rama ya. Makasih Bu DJ buat tamparan yang keras. Ini keras sekali ini. Thank you guys. Bye-bye.